keburu kesorean, kasihan yang sudah on time. Baik, langsung saja sambil berproses kita mulai teman-teman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini teman-teman semuanya dapat berkumpul ya untuk melaksanakan agenda dari lembaga praktik lapangan, yaitu teman-teman mempersiapkan diri untuk pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL, yang mana para teman-teman mahasiswa ini merupakan mahasiswa semester 6 yang sudah diberikan program ya dalam semester ini untuk melaksanakan PPL sebagaimana yang tertuang dalam peraturan serta kurikulum prodi PGSD dan tentunya kurikulum ataupun aturan yang ditentukan oleh lembaga kita STKIP Kusuma Negara. Baik teman-teman semuanya, pertama-tama yang sama-sama kita hormati ya ini rekan sejawat dosen kita Bu Evi Fauzia MPD kandidat doktor. Ini turut hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semuanya insya Allah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya segala rahmat kita nantikan ya dari junjungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang tentunya selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan mahasiswa semester 6 ataupun yang mengambil mata kuliah PPL yang saya banggakan, agenda berikutnya setelah teman-teman tadi mendapatkan pembekalan dari unit praktik lapangan, lembaga praktik lapangan oleh Pak Yuda. Selanjutnya teman-teman dalam sesi kedua ini atau sesi terakhir sore hari ini, saya selaku pengelola prodi nantinya akan memberikan tambahan saja ya, terkaitan dengan persiapan-persiapan yang mungkin sebagai bekal ya nantinya teman-teman terjun ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menjalankan program praktik pembelajaran lapangan atau PPL. Baik, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini izin saya share screen. Sudah muncul, teman-teman ya? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke. Baik, ini teman-teman mahasiswa semester 6 sebelumnya ingin saya sapa dulu ya. Ini masih pada ingat kan dengan saya? Karena saya sudah nggak ngampu ya, khususnya di kelas B, C maupun kelas teman-teman Bintara ya. Tapi kalau kelas A masih ngampu ya, kelas 6A. Masih ingat ya dengan saya ya? Baik, teman-teman kelas 6A coba boleh apa dikasih emoticon kelas A ya. Maria Hendrika bukannya Hendrika kelas A ya, betul ya. Kelas A, nah itu rame kelas A. Kelas A itu kalau nggak salah ada 42 ya. Ini sudah berapa yang hadir? Jangan-jangan baru sedikit ini. Ayo kelas A ini masih banyak yang belum hadir ini. Ini apa juru kuncennya Inka temennya dihubungin ya, belum join ya. Baik, Bapak. Oke, terus kelas B mana? Boleh kasih emotnya kelas B, kasih jempolnya. 6 SDBR. Bisa mantap. 6 SDBR.
Oke, ini kuncennya Mas Aldo sama siapa? Fedra, mana ini? Hadir, Pak. Hadir ya, Fedra hadir. Oke, kelas 6 SDCR, mana jempolnya? Ya, jangan kebalik ya jempolnya ya, ke atas ya, jangan ke bawah. Ini pasukannya Shirley. Wah, Shirley, jempolnya banyak. Oke, makasih. Terus, jangan ngeluarin rudal, Sir. Bahaya, nanti nyasar. Terus, 6 SDKB Bintara. Mana jempolnya 6 SDKB? Weh, oke, 6 SDKB ini siapa kuncennya ya sekarang? Sahara bukan? Apa Mas siapa? Sahal? Betul, Pak. Zahara, Pak. Sahara apa Sahal? Apa sepaket itu? Sepaket, Pak. Oh, sepaket ya. Ya. Oke, terima kasih 6 SDKB. Baik, teman-teman kelas 6A, 6B, 6 SDCR, lalu 6 SDKB. Lalu rekan-rekan mahasiswa RPL maupun konversi yang ikut program PPL semester ini, mana jempolnya? Ini para senior ada yang hadir? Oh, ada Bu Endang, siapa lagi? Dwi Ekawati. Oke, ini ada beberapa mahasiswa mahasiswa senior teman-teman ya. Ini harus sungkem ini. Ya, mahasiswa RPL maupun konversi. Baik, terima kasih Bapak Ibu mahasiswa konversi maupun RPL. Baik, teman-teman semuanya mengawali kegiatan sesi kedua ini ya, materi pembekalan PPL ini sekedar pemantapan saja teman-teman untuk persiapan, bahwa sebagian besar inti itu sudah disampaikan oleh Pak Yuda secara lengkap ya. Maka di sini saya hanya menambahkan saja, yaitu yang berkaitan dengan profesionalisme mahasiswa PGSD dalam membangun pembelajaran yang humanis dan bermakna. Nah, ini ini temanya nggak main-main teman-teman ya. Jadi kita awali dari kata profesionalisme. Nah, jadi untuk menunjang salah satu kompetensi guru di mana tertuang dalam visi misi PGSD STKI Bangsa Negara ya prodi kita, bahwa profesionalisme itu menjadi capaian pembelajaran yang utama. Jadi seorang guru yang profesional. Nah, itu merupakan visi kita bersama teman-teman ya. Maka untuk mewujudkan itu, teman-teman pada hari ini ya, profesionalisme yang sudah teman-teman uh, ikuti ya dalam proses perkuliahan itu sudah secara komprehensif ya, dari semester 1, 2, 3, 4 dan sekarang 6, dan teman-teman konversi juga sama. Ini uh, secara komprehensif tadi ya. Jadi tahap demi tahap sudah terbangun. Maka untuk memberikan praktik ataupun memberikan pengalaman secara nyata langsung yang nantinya teman-teman mendapatkan status profesional, ini harus terjun ke lapangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, PPL ini salah satu program yang sangat penting ya, untuk nantinya teman-teman menjadi seorang guru yang ya, profesional. Profesional dalam membangun pembelajaran yang humanis. Ini tema khususnya, pembelajaran yang humanis, yang nantinya teman-teman semuanya dalam prosesnya itu bukan menjadi seorang yang gaya-gayaan, mentang-mentang mahasiswa semester atas ya kan, sebentar lagi mau lulus ya. Makanya saya nyebutnya mahasiswa tua ya kan. Biar biar sadar diri bahwa kita itu semakin tua harusnya kayak padi ya, semakin berbobot, semakin merunduk, maka semakin pula kita harus humanis ya, memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi-generasi bangsa kita, generasi penerus kita, siswa-siswa SD kita nanti, dengan pelayanan yang humanis ya, dengan sikap yang humanis.
memanusiakan manusia. Karena yang kita didik adalah manusia, ya, generasi-generasi penerus kita. Ya, bahkan itu mungkin masih adik-adik kita, ya kan, keluarga kita. Kadang-kadang sekolahnya, teman-teman, penempatannya ada di sekolah yang menjadi tempat mengajarnya sendiri, sekolah di lingkungannya sendiri, atau justru ada yang sekolah di sekolahnya yang punya lembaganya, yayasannya milik keluarga misalkan. Nah, ini menjadi salah satu indikator yang nantinya teman-teman menjadi semakin semangat ya dalam memberikan profesionalitas untuk menjaga tadi humanisme kita. Dan tentunya bermakna sesuai dengan kurikulum Merdeka berbasis deep learning saat ini, pembelajaran bermakna ini menjadi salah satu tujuan ya, yang tentunya diharapkan ya para mahasiswa nantinya dapat mengimplementasikan tujuan dari pendidikan secara nasional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yang di mana para mahasiswa nantinya ketika melaksanakan praktik pengalaman lapangan ini dapat ataupun mampu menghasilkan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga berorientasi pada prosesnya, sehingga pembelajaran ini bisa kita dapatkan kebermaknaannya, gitu ya. Jadi secara kontekstual pembelajaran ini bermakna, tidak hanya sekedar teoritis saja, tapi juga memberikan kesan, pengalaman, serta hasil belajar yang bermakna juga. Baik teman-teman, langsung saja apa yang menjadi bekal kita nanti ya. Nah, teman-teman, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, Bapak Herinto Siti Iriansyah, MSI, Ketua kita, dan Pak Yuda, bahwa teman-teman nanti saat praktiknya di sekolah, ya teman-teman belajarnya nanti tidak di kampus ya, tapi belajarnya di sekolah. Maka identitas teman-teman ini adalah membawa nama sendiri, membawa nama program studi, dan membawa nama kampus STKIP Kusuma Negara Jakarta. Sehingga teman-teman di sini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menjaga sikap dan perilaku. Ya, tunjukkan bahwa teman-teman menjadi seorang mahasiswa, ya, khususnya mahasiswa calon guru yang memiliki 4 kompetensi. Ya, 4 kompetensi. Kompetensi apa saja, teman-teman? Apa Pedagogis, saja? Pak. Pedagogis, terus Kepribadian, kepribadian, terus profesional, profesional, dan sosial. sosial, ada 4-nya. Oke, jadi untuk mendapatkan 4 kompetensi itu, maka ini harus kita upayakan, harus kita upayakan ya secara menyeluruh ya, yang dimana teman-teman harus menjaga sikap dan perilaku, menjaga etika komunikasi, menjaga penampilan yang rapi. Ini salah satu bentuk profesionalisme dan kepribadian ya, bahwa guru itu memang jangan nyepelekan penampilan ya teman-teman ya. Kadang-kadang kan kalau penampilan kurang meyakinkan itu kurang menunjang juga ya teman-teman. Maka nanti silahkan, kalau saya yakin untuk teman-teman PGSD ini sudah terbentuk ya, lalu menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, bukan hanya sekedar praktik saja, tapi juga nanti teman-teman itu berafiliasi dengan sekolah, itu memposisikan diri di hadapan siswa itu adalah seorang guru, maka menjadi tauladan yang baik ya bagi peserta didik kita. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai hal-hal tadi, untuk mencapai kompetensi-kompetensi tadi berkaitan dengan khususnya etika profesi calon guru. Nah, kita awali dari teman-teman yang pertama adalah ketika teman-teman nanti sudah di sekolah, maka silakan berkomunikasi dengan sekolah untuk menentukan jadwal teman-teman harus sekolah kapan, jam berapa, sampai jam berapa. Ya, taruhlah teman-teman nanti di sekolah itu mengikuti jam
seperti halnya guru-guru di sekolah ya, datang pagi pulang sampai sesuai dengan aturan guru-guru di sekolahnya. Maka datang tepat waktu, jangan terlambat ya, karena itu awal yang baik adalah ketika teman-teman bisa menjaga integritasnya dengan datang on time ya. Oke, terus selanjutnya karena ya teman-teman tentunya karena kita di situ posisinya adalah tamu ya, apalagi itu menjadi perhatian nantinya. Terus selanjutnya menggunakan media sosial secara bijak. Nah, di era digital semuanya berbasis sosmed sekarang. Kalau kita lihat teman-teman mahasiswa itu semuanya nggak ada yang nggak punya sosmed, ya kan? Maka aktivitas teman-teman yang nantinya berkaitan dengan praktik pelajaran lapangan, baik nantinya teman-teman membawa nama diri, membawa nama prodi, membawa nama kampus, dan teman-teman membawa nama sekolah itu sendiri. Maka kalau teman-teman nanti ingin sharing-sharing berkaitan dengan proses PPL-nya khususnya, maka sharing-sharing informasi melalui medsosnya gunakan secara bijak ya. Gunakan dengan positif. Jangan sampai untuk digunakan hal yang kurang baik. Jika ada hal yang kurang baik harus bagaimana? Ya jangan sembarangan di-share di sosmed. Ya, teman-teman ya. Itu harus dijaga integritasnya. Karena ini menyangkut nama baik teman-teman, sekolah, kampus, dan prodi. Oke, selanjutnya menjaga tutur kata ataupun komunikasi yang santun. Nah, ini pola interaksi komunikasi dengan siapapun ya. Dengan kepala sekolah, dengan guru, ya, dengan karyawan, juga dengan para siswa. Maka tutur kata, komunikasi yang santun ini harus kita jaga. Lalu menghormati seluruh perangkat sekolah atau warga sekolah ya, yang menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Ini menjadi hal mutlak yang harus teman-teman lakukan. Nah, apabila teman-teman menemui suatu hal yang kurang mengenakan, kurang berkenan, maka jangan sampai teman-teman istilahnya membuat keputusan sendiri. Komunikasikan dengan sekolah, dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya, dengan guru pamongnya. Komunikasikan dengan teman-teman kelompoknya, komunikasikan dengan DPL-nya. Ya. Lalu teman-teman juga tetap ya nggak menutup kemungkinan bisa dikomunikasikan dengan pengelola PPL ya, ada Pak Yuda dan Pak Budi. Maka ini jika ada hal tertentu ya silakan nanti komunikasi terlebih dahulu. Maka kuncinya harus saling menghormati ya untuk menghindari itu. Lalu menjaga etika dengan siswanya. Siswa ini memang harus kita didik, bahkan kita secara emosional harus kita sayangi, tapi jangan disalahartikan ya. Untungnya teman-teman siswanya SD. Nah ini. Maka untuk itu jaga etika dengan siswa. Nah, kalau generasi-generasi anak-anak sekarang gen apa ya anak-anak? Kalau mahasiswa sekarang kan gen Z, siswanya gen alpha. Nah, ini biasanya pola komunikasinya lebih fleksibel. Nah, ini tetap dalam koridor profesional, teman ya. Etika tetap harus dijaga. Lalu berpakaian yang sopan dan rapi. Ini udah menjadi apa pembahasan kita tadi ya. Nah, itu teman-teman etika profesi calon guru. Lalu selanjutnya, bagaimana budaya kerja kita nantinya di sekolah. Nah, dalam praktiknya di sekolah nanti teman-teman sudah diberikan instruksi sesuai dengan buku pedoman PPL, di mana teman-teman nanti ketika sekolah itu menjalankan program. Maka dalam menjalankan program itu kita dihadapkan pada situasi kondisi dunia kerja yang sebenarnya. Nah, maka budaya kerja ini harus kita terapkan teman-teman ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, secara umum teman-teman budaya disiplin yang pertama ini ya, jam masuknya diperhatikan, administrasinya diperhatikan, kehadirannya jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, kalau secara administrasi ini teman-teman
Ini yang berkaitan erat dengan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam praktik pembelajaran. Ya, teman-teman punya RPP, harus menyusun RPP atau modul ajar, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan instrumen asesmennya atau penilaiannya, baik tes maupun non-tes. Nah, maupun administrasi lainnya ya, ada form penilaian, nanti penilaian praktik yang harus diberikan kepada guru pamong, maupun berkaitan dengan administrasi secara umum yang dibutuhkan selama praktik pengalaman lapangan di sekolahnya. Itu udah disiplinnya, teman-teman. Lalu budaya kolaborasi. Teman-teman, untuk menjaga pola komunikasi yang baik, maka bangunlah kolaborasi ya. Kolaborasi kerjasama dengan pihak sekolah ya. Ya sebenarnya dengan guru, dengan kepala sekolah, koordinasi dengan KPL, koordinasi dengan sesama teman-teman mahasiswa, itu sangat diperlukan nantinya ya. Sehingga dengan kolaborasi ini untuk memaksimalkan kinerja dari praktik teman-teman nantinya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah budaya keteladanan. Nah, keteladanan dalam hal ini teman-teman adalah seorang guru. Ya, posisinya guru itu nanti akan menjadi tauladan contoh bagi para siswa-siswa. Maka tunjukkan perilaku yang baik dengan tutur kata yang santun, dengan sikap sebagai pendidik. Ya, lalu tunjukkan guru yang profesional, lalu guru yang humanis, yang memanusiakan manusia. Lalu tugas guru SD, ya teman-teman PGSD kan guru SD. Ini seperti apa ya? Ini sudah barang tentu mendidik, mengajar, membimbing siswa-siswanya, berikan pengarahan, memberikan penilaian atau mengasesmen para peserta didiknya. Dan yang utama itu dalam pendidikan di sekolah dasar itu ada pembentukan karakter. Nah ini, jadi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengasesmen itu cakupannya itu terintegrasi pembentukan karakter, teman-teman ya. Itu yang penting. Lalu selanjutnya, nah ketika teman-teman praktik dalam proses pembelajaran nanti, praktik mengajar, teman-teman perlu mempersiapkan strategi ya untuk memanajemen kelasnya. Maka untuk mengkondisikan itu, yang pertama teman-teman silahkan untuk membuat aturan kelas yang jelas dengan para siswanya, yang tentunya harus disepakati oleh dosen guru pamong. Ya, buat aturan yang jelas di kelas dan sesuaikan dengan aturan sekolah yang berlaku. Maka nanti jika terdapat hal-hal khusus, penanganannya juga akan tepat. Maka harus sesuai dengan aturan yang ada. Dan teman-teman sepakati juga dengan siswanya. Kadang-kadang kalau siswa melihat guru-guru praktik ini ya, mahasiswa-mahasiswa praktik, ini kadang-kadang menganggapnya kakak gitu ya, bukan guru kadang-kadang. Maka secara emosional ini kedekatannya akan terjalin lebih dekat ya. Itu untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan ya, atau pelampauan batas aturan-aturan ini, teman-teman nanti disepakati terlebih dahulu ya dengan para siswanya. Terus yang kedua ya, strategi manajemen kelasnya untuk membangun motivasi. Nah, teman-teman gunakan salah satu tekniknya menggunakan ice breaking. Nah, ini saya yakin teman-teman sudah terlatih ya dalam perkuliahan, teman-teman sudah banyak mengembangkan teknik-teknik pembelajaran, salah satunya mengembangkan ataupun membuat ice breaking untuk proses pembelajaran. Itu contoh untuk membangun motivasi teman-teman ya. Oke, terus yang ketiga yaitu memberikan penguatan positif. Nah, penguatan positif kepada para siswa ini akan berdampak nyata ya pada perkembangan peserta didik kita, di mana para peserta didik ini ketika diberikan sebuah penguatan itu akan mendapatkan sebuah kesan dan pengalaman belajar
yang lebih bermakna, ya, lebih bermakna, sehingga para peserta didik diharapkan ya mendapatkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan atau tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan waktu atau manajemen waktu. Nah, selama praktik itu tentunya dibatasi dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan ya, 2 JP, 3 JP. Maka pengelolaan waktu itu penting, sangat penting ya. Nah, teman-teman mungkin mulai dari sekarang silakan dilatih kembali untuk memanajemen waktu. Teman-teman belajar praktik ya, karena kalau proses kuliah kemarin teman-teman sudah praktik ya, itu mungkin waktunya cuma 15 sampai 20 menit ya, atau sampai 30 menit. Tapi nanti pada praktiknya di sekolah, utamanya bagi teman-teman mahasiswa yang reguler, yang belum punya pengalaman mengajar, manajemen waktu ini harus sering dilatih agar tidak sia-sia waktunya ataupun tidak kekurangan waktu atau justru malah waktunya masih bisa banyak. Nah, efektivitas waktu ini bergantung pada pengelolaan manajemen waktu dan disesuaikan dengan proses pembelajaran yang teman-teman laksanakan. Lalu yang selanjutnya yang kelima, menggunakan variasi strategi dan media pembelajaran. Nah, saya rasa untuk variasi strategi dan media pembelajaran ini sudah teman-teman dapatkan ya, mulai dari semester 3, 4, 5, dan sekarang semester 6. Ya, khususnya semester 4 dan 5 ya, teman-teman sudah mendapatkan banyak bekal di situ. Nah, silakan nanti dapat diimplementasikan secara variatif. Ya, harapannya teman-teman penggunaan strategi maupun media pembelajaran ini harus selalu ya diintegrasikan dalam modul ajarnya dan diimplementasikan. Ya, kita hindari model strategi pembelajaran yang konvensional. Kita hindari teman-teman praktik tidak menggunakan media pembelajaran. Ya, harus dihindari itu. Karena generasi-generasi siswa kita zaman sekarang itu merupakan siswa-siswa yang sangat terbuka ya dengan perkembangan saat ini, sehingga jika teman-teman mahasiswa pembelajarannya monoton, ya, konvensional, satu arah, itu akan mengakibatkan ya ketercapaian tujuan pembelajaran ya, baik dari sisi proses maupun hasilnya, sehingga ini akan kurang efektif. Ya, maka disiapkan strategi pembelajarannya, media pembelajarannya. Ya, apalagi kalau sekarang teman-teman bisa mengakses pembelajaran berbasis digital, media berbasis digital, monggo dapat dikembangkan ya. Oke, terus yang keenam, membangun kedekatan emosional dengan siswa. Nah, ini dengan maksud dan tujuan untuk membangun pola hubungan komunikasi yang santun tadi ya. Jadi kedekatan dengan siswa itu salah satu kunci keberhasilan pembelajaran. Maka ya silahkan teman-teman bisa dibangun dengan baik. Siswa itu adalah, kalau berdasarkan kajian-kajian ya, siswa itu adalah manusia-manusia yang seperti ibaratnya selembar kertas putih yang nantinya bagaimana terbentuknya ya, atau secara karakter, secara kognitif, secara afektif maupun secara keterampilan itu nantinya terbentuk atau terbangun, itu bergantung pada siapa yang mengisi dan apa yang diisi. Nah, maka teman-teman ini tugasnya adalah sebagai pengisi kertas putih tadi. Maka kita awali dengan membangun kedekatan emosional pada para siswa, sehingga dimungkinkan siswa nanti belajar dengan kondisi yang nyaman, tidak tertekan atau tidak terintimidasi, senang, nyaman.
dan tentunya siswanya termotivasi dan semangat kalau belajar dengan guru-guru muda-muda ini ya, atau calon-calon guru mahasiswa praktikan. Nah, ini teman-teman ya strategi manajemen kelasnya. Lalu selanjutnya, bagaimana komunikasi yang positif, ya komunikasi yang efektif. Kita harus menjaga pola komunikasi yang efektif ya dengan guru dan dengan siswa. Maka kalau dengan guru, dengan karyawan, dengan kepala sekolah, komunikasi dengan sopan dan terbuka. Sampaikan hal-hal yang menjadi mungkin ada unek-unek, ada hal yang perlu disampaikan yang sifatnya koordinasi. Ya, jangan dipendam sendiri, atau jangan mengambil keputusan sepihak yang nantinya dikhawatirkan ada potensi untuk membuat sebuah masalah, yaitu jangan sampai. Maka sampaikanlah secara terbuka, maka dibangun komunikasinya dengan pihak sekolah secara terbuka juga. Terus teman-teman juga silakan untuk aktif meminta masukan dari kepala sekolah maupun dari guru. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk meminta masukan. Ya, atau kalau dikasih masukan nggak usah baperan ya, jangan baper. Kadang-kadang merasa sok pinter, merasa sok bisa, merasa lebih canggih, merasa lebih up to date. Ya, kadang-kadang nggak butuh masukan, ya itu jangan teman ya. Karena eh, pengalaman yang sudah didapatkan oleh para guru-guru di sekolah itu tentunya lebih banyak daripada kita. Sehingga masukan-masukan itu akan sangat berharga. Oke, ya. Lalu menghargai pengalaman guru ini tadi nyambung ya teman-teman ya. Pengalaman guru ini menjadi sumber referensi dan sebagai sumber inspirasi bagi kita. Maka contohlah hal-hal yang positif, pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh guru. Lalu juga melaporkan kegiatan PPL secara berkala kepada pihak sekolah. Ya, selain ke DPL juga harus melaporkan ke pihak sekolah ya. Maka dalam sistemnya nanti teman-teman ketika praktik akan selalu didampingi oleh guru pamongnya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan prosesnya nanti mohon agar dilaporkan kegiatan-kegiatannya ya. Baik secara individu maupun secara kelompok. Lalu komunikasi yang positif dengan siswa juga harus dibangun. Ya, biasakan komunikasi dengan siswa ya secara sederhana. Yang artinya bukan seperlunya ya, tapi sederhana itu gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Ya, sesuaikan dengan usia mereka ya. Bahwa siswa-siswa kita ini merupakan siswa-siswa yang mungkin secara penguasaan kosakata, penguasaan bahasa itu belum sekompleks teman-teman mahasiswa. Maka gunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti, atau istilahnya komunikasi dengan bahasa yang sederhana. Lalu yang santun juga ya, walaupun dengan siswa ya tetap itu malah justru menjadi tadi tauladan, harus santun. Lalu komunikasi hal-hal yang baik untuk memotivasi para siswa kita. Lalu ya tidak merendahkan, tidak ada bullying, tidak ada intimidasi. Ya, jaga emosinya, jaga komunikasinya juga ya. Kalau teman-teman mungkin sebel marah dengan siswanya karena siswanya kondisinya macam-macam ya, ada yang bandel, ada yang tidak nurut ya, maka silakan diperbaiki dengan teknik-teknik yang lain. Jangan menjudgment, mengintimidasi, merendahkan. Ya, nantinya khawatirnya teman-teman ya akan justru kehilangan di bawahnya ya, atau justru ada masalah baru nantinya. Yang harusnya menyelesaikan masalah tapi menambah masalah, itu jangan sampai. Apalagi di era sosial media saat ini, di era yang semuanya mudah di
di-sharingkan ya, itu kita harus jaga. Oke, lanjutnya. Nah, persiapan tentunya ini sudah teman-teman lakukan. Bagaimana teman-teman ini persiapannya sebenarnya sudah dari semenjak teman-teman semester 1 ya. Tapi secara khusus persiapan PPL ini sudah dipersiapkan juga oleh lembaga praktik yang dikoordinir oleh Pak Yuda dan Pak Budi, serta dari prodi dan dosen-dosen pembimbingnya nanti. Maka persiapan-persiapan ini sudah dilakukan ya. Lalu latihan mengajar ini juga sudah dilakukan. Khususnya di semester 5 teman-teman ada mata kuliah pelajaran mikro. Itu merupakan syarat khusus yang harus teman-teman lalui kemarin ya, agar bisa mengikuti PPL ini. Lalu siap menerima masukan dari siapa saja ya. Dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru, ataupun dari wali murid mungkin kalau ada ya, ada masukan dari dosen bimbing lapangan, dari unit PPL ya, lembaga PPL, ataupun dari kampus ya, siap menerima masukan dari mana saja yang sifatnya positif. Lalu berpikir yang positif ya teman-teman ya. Apa yang kita lakukan, tindakan apa yang akan kita tunjukkan, maka itu akan bergantung pada pikiran kita. Maka harus kita jaga pikiran positif kita. Kalau pikiran kita positif, maka seluruh aktivitas, tindakan yang akan kita lakukan, itu insya Allah akan positif juga, dan dampaknya juga akan positif. Lalu teman-teman fokus pada proses belajar. Jadi praktik pengalaman lapangan ini, PPL ini teman-teman seyogyanya adalah proses untuk belajar mendapatkan tadi kompetensi profesional pedagogisnya. Ya, kompetensi profesionalnya, kompetensi sosialnya, kompetensi kepribadiannya, ya, itu nantinya menjadi suatu luaran yang luar biasa ya. Seperti halnya kakak-kakak tingkat yang sudah PPL di tahun-tahun sebelumnya itu mendapatkan manfaat yang luar biasa ketika sudah melakukan atau sudah menuntaskan praktik PPL-nya. Gitu ya, sehingga nanti pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan itu akan sangat berguna dan bermanfaat ketika nanti sudah terjun di dunia kerja, teman-teman bertugas menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah, dari sisi akademik, teman-teman sebelum pelaksanaan praktik, itu yang pertama, apa yang disiapkan, ya, setiap teman-teman praktik, nantinya ditentukan berapa kali praktik ya teman-teman ya. Minimal berapa? Berapa kali teman-teman? Izin Bapak, Ya, kalau berapa? kalau untuk yang pengajarannya itu minimal 13 kali dan untuk yang non pengajarannya itu minimal 4 kali Bapak. 13 plus 4 ya berarti. Ya. Ya, oke. Jadi teman-teman, kalau kita secara yang akademisnya praktik mengajarnya nanti ada 13 kali ya. Maka teman-teman harus menyiapkan modul ajar sebanyak jumlah praktik juga ya. Kalau praktiknya 13 kali, maka modul ajar yang teman-teman buat juga 13 kali. Karena praktiknya nanti teman-teman kan materinya kan berganti-ganti. Nah, maka setiap praktik modul ajarnya silahkan disiapkan atau dibuat terlebih dahulu. Ya, jangan lupa tadi ya mengintegrasikan strategi serta media pembelajaran inovatifnya. Lalu tentunya menguasai materi yang akan teman-teman ajarkan ke siswanya. Jadi hindari nanti apabila siswanya kritis, siswanya kreatif, itu jangan sampai gurunya justru malah kewalahan ya. Maka penguasaan materi pelajaran
ini harus dipersiapkan dengan baik. Ya, jangan memaksakan diri kalau kita terlalu percaya diri gitu ya. Maka kita harus evaluasi diri. Apabila memang kita belum menguasai materi, ya maka teman-teman harus baca dulu, ya dipelajari dulu dari buku materi, buku guru, buku siswa, atau gunakan referensi-referensi tambahan lainnya ya untuk menunjang penguasaan materinya. Oke, lalu menyiapkan instrumen pembelajaran. Nah, yang berkaitan dengan bahan ajar maupun media pembelajaran semuanya silahkan disiapkan ya. Materinya teman-teman mau disampaikan dengan apa? Misalkan dengan media papan tulis silahkan. Dengan PowerPoint silahkan. Menyiapkan bahan ajar menggunakan video interaktif silahkan. Menggunakan aplikasi-aplikasi digital silahkan. Nah, maka bahan ajar harus disiapkan dengan baik yang berisi materi-materi. Dan juga medianya teman-teman ya. Dimungkinkan media ini teman-teman jangan sampai kelewat karena ya tadi anak-anak sekarang itu merupakan generasi Gen Alpha yang tentunya kalau kita berikan proses pembelajaran inovatif menggunakan media yang bagus, yang menarik, itu akan menambah semangat mereka untuk belajar dan juga untuk menambah pemahaman, yang mempermudah pemahaman untuk memahami materi-materi yang teman-teman ajarkan. Lalu selanjutnya juga menyiapkan asesmennya. Nah, ini semester 6 kalau nggak salah teman-teman belajar instrumen pembelajaran ya. Maka salah satu atau di semester 5 kemarin juga ada mata kuliah penilaian pembelajaran. Nah, ada penilaian non-tes dan penilaian tes. Kan juga silakan disiapkan ya. Lembar observasi pengamatan. Lalu mungkin ada lembar ya tesnya, non-tes, bisa kuis, bisa soal-soal. Ya, atau lembar kerja siswa atau LKPD ataupun berupa kuis-kuis yang sekarang inovatif ya berbasis digital menggunakan aplikasi-aplikasi silakan. Lalu yang kelima memahami kurikulum yang digunakan di sekolah. Nah, kurikulum ini silakan teman-teman beradaptasi dengan kurikulum Merdeka berbasis deep learning ini atau mungkin di sekolahnya memiliki penciri khusus. Kadang-kadang sekolah negeri maupun sekolah swasta khususnya itu memiliki kekhasan yang diintegrasikan dalam kurikulum. Ya, misalkan budaya khasnya berbasis religius, berbasis budaya, ataupun berbasis yang lain-lainnya. Maka ini teman-teman silakan konsultasi, diskusi dengan pihak sekolah ya. Maka kegiatan-kegiatan, program-program yang dimungkinkan menjadi penunjang proses pembelajaran ataupun untuk pembentukan karakter atau untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran juga di kelas, silahkan ya disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Baik, lanjut teman-teman. Ini teman-teman ya komitmen profesionalitas mahasiswa. Nah, ini seperti halnya tadi di awal dan sudah disampaikan juga beberapa kali kesempatan oleh Pak Ketua maupun Pak Yuda. Jaga nama baik kampus kita. Jaga nama baik diri, nama baik prodi, nama baik kampus, dan nama baik sekolah juga ya. Silahkan itu harus menjadi poin awal yang mutlak harus teman-teman jaga sampai akhir nantinya. Lalu menghormati seluruh warga sekolah. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab kepada sekolah, tanggung jawab kepada siswa, dan tanggung jawab kepada kampus. Terus menjadi pembelajar yang aktif ya tadi ya. Aktif berdiskusi, mau menerima masukan, nah, sering konsultasi, terbuka dengan inovasi-inovasi, beradaptasi dengan kurikulum, beradaptasi dengan budaya sekolah. Nah, itu silakan menjadi
poin yang penting. Lalu menunjukkan sikap profesional. Ini udah pasti teman-teman di sekolah nanti bukan mahasiswa lagi kalau di hadapan para siswa, tapi teman-teman adalah seorang guru di mata siswa. Maka profesionalitas ini harus dijaga. Oke, terakhir teman-teman ini penutup ya. Nggak usah banyak-banyak ya slide-nya. Ini pesan dari lembaga teman-teman mahasiswa Prodi PGSD khususnya yang saya banggakan, mahasiswa STKIP Kusuma Negara yang pada tahap semester 6 ini merupakan tahapan di mana tahap yang sangat krusial ya untuk teman-teman nanti menjalankan program, salah satu program sangat penting ya untuk mendapatkan profesionalitas, yaitu langsung terjun praktik ya atau magang kalau anak-anak SMK, kalau anak teknik magang. Maka kompetensi-kompetensi yang sudah teman-teman miliki nantinya akan diimplementasikan sehingga teman-teman nanti hadir di sekolah-sekolah sebagai pendidik yang membantu siswa bertumbuh dan berkembang menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan humanis. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi membantu siswa agar nantinya mereka bertumbuh dan berkembang menjadi generasi-generasi yang pintar, yang cerdas, yang berkarakter, dan humanis. Dan itu harus kita awali pada diri kita sendiri sebagai seorang calon guru ataupun yang teman-teman yang sudah guru. Oke, selamat jalankan PPL teman-teman ya. Jadilah representasi terbaik sebagai mahasiswa Prodi PGSD STKIP Kusuma Negara. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat jalankan PPL. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan ikuti tata aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga praktik lapangan. Komunikasikan hal-hal yang penting, dan apabila ada terjadi hal-hal yang mungkin masih belum dimengerti atau mungkin teman-teman ada problematika, ya komunikasikan dengan kita, komunikasikan dengan dosennya, komunikasikan dengan lembaga praktik Pak Yuda dan Pak Budi, sehingga teman-teman nanti ketika mulai terjun ke sekolah, insya Allah dijadwalkan bulan Juli ya, ketika ajaran baru dimulai, teman-teman benar-benar sudah siap untuk menjalankan praktik secara profesional. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, semangat ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan ya, mudah-mudahan nanti saya ditugaskan jadi DPL PPL ya, mudah-mudahan. Tapi tergantung nanti, gantung Pak Budi saya dikasih tugas enggak. Kalau enggak apa-apa, saya tetap memberikan support yang maksimum, support yang penuh kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman ya, cukup. Terima kasih. Selamat sore, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin dokumentasi dulu teman-teman ya, dibantu Bu Evi. Pak, itu ada yang raise hand tadi, Dila. Mungkin ada pertanyaan. Oh, Iya, kalau izin. mau tanya ke Pak Budi, jangan ke saya. Baik kok, Pak. Oke ya, saya ngasih motivasi aja teman-teman. Itu, Pak. Oke, dokumentasi dulu Bu Evi, monggo Bu. Oke. 1, 2, 3. Slide pertama ya. Senyum terus ya, sampai 4 slide. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, cukup, Pak. Bentar Bu Evi, ganti gaya boleh dong? Boleh, boleh. Ya, mungkin gayanya apa ya? Kalau PGSD gimana sih? Gimana? Ya, jempol aja deh. Yang jempolnya 2 teman-teman ya. Atau gini, ya udah gini kayaknya terlalu ekstrim.
Jempol aja 2 ya. Teman-teman jempolnya bisa 2 jempol. Ya. Kalau Bu Evi 1 aja, satunya buat mencet. Yuk teman-teman 2 jempol. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi, kedua, 1, 2, 3. Nah, kalau jempol banyak yang ini on cam. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Silakan bisa beraktivitas. Semangat ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Bapak. Misalnya, Terima kasih Pak. nah, Baik, sama-sama teman-teman.